Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang harta dan kepemilikan. Harta ini memiliki beberapa pengertian. Kan tetapi sebenarnya antar satu dengan yang lainnya itu saling terkait. Secara umum, definisi tentang harta akan langsung merujuk pada kata al-mal dalam bahasa Arab. Yang artinya apa? Condong, suka, atau simpati. Hal tersebut menunjukkan bahwa harta dinamakan al-mal karena setiap manusia pada dasarnya senang terhadap harta. Maka dalam Islam, harta adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan secara legal, sesuai syariat tentunya, dan dapat dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi hajat hidupnya, memenuhi kebutuhannya. Jadi segala sesuatu dapat dikategorikan sebagai al-mal jika hal itu bisa memenuhi kebutuhan manusia, mendatangkan kepuasan atau ketenangan karena mengkonsumsinya, serta bisa dimiliki atau dikuasai oleh manusia tersebut. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 14, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang tertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Nah, itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maka dalam pandangan Al-Quran, harta adalah segala sesuatu yang disenangi manusia dan dibutuhkan dalam hidupnya. Contohnya emas, perak, di masa waktu itu, emas perak ini kan bagian dari mata uang, hewan ternak, dan lahan pertanian. Nah, harta pun itu memiliki makna jika dipergunakan di jalan Allah dan sesuai syariat Islam, maka harta tersebut dianggap baik dan akan dinilai sebaliknya. Jika dimanfaatkan tidak sesuai dengan koridor Islam, maka nggak ada nilainya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya harta ialah yang berada pada orang soleh. Maka hadis tersebut mensiratkan apa? Bahwa harta akan menjadi nikmat dan berkah jika digunakan di jalan kebaikan yang diibaratkan seperti orang soleh tersebut. Karena orang soleh pasti menggunakan hartanya dengan baik. Meskipun demikian, harta itu bukanlah tujuan hidup yang utama. Bagaimana yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Tentu tujuan hidup manusia tetaplah beribadah kepada Allah sebagai pemilik harta, sang pemilik harta sejati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, definisi lainnya menurut pendapat Hanafiya, al-mal adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Maka ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu al-mal harus bisa dimiliki dan disimpan, serta berwujud, tangible. Sesuatu yang tidak berwujud, intangible, seperti ilmu, kesehatan, kompetisi, prestis, image, dan sebagainya, itu tidak bisa disebut sebagai al-mal. Kemudian sesuatu tersebut harus bisa disimpan. Cahaya matahari dan bulan tidak bisa dikategorikan sebagai almal. Karena apa? Karena tidak bisa disimpan. Namun untuk oksigen, jika sudah disimpan dalam tabung, bisa dikategorikan sebagai almal. Lain halnya dengan yang masih bebas di udara. Nah, ada pula bangkai atau makanan yang telah rusak, expired, kedaluarsa, ini tidak bisa dikategorikan sebagai almal meskipun dalam keadaan darurat diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Tapi hal tersebut tidak lantas bisa menjadikan bangkai tersebut atau makanan rusak sebagai almal karena harus kasus ini tergolong pengecualian. Selain berwujud dan bisa disimpan, almal haruslah dalam kuantitas yang mencukupi dan manfaatnya bisa diterima oleh masyarakat. Contohnya nasi dan air.
Jika hanya sebutir nasi atau setetes air, tentu jumlahnya tidak mencukupi. Maka ini tidak bisa mendatangkan manfaat yang diinginkan. Kemudian ada pula sifat malia, yaitu sifat yang melekat pada benda tersebut sebagai harta dan benda yang bersangkutan harus masih bisa dimanfaatkan. Contohnya homer atau minuman keras. Ini bisa dimanfaatkan oleh non muslim, tapi tidak untuk muslim. Juga soal pakaian. Bagi kaum kaya, sebuah pakaian mungkin tidak lagi memiliki arti. Tapi bagi pengemis, pemulung, baju tersebut bisa jadi sangat sangat berarti. Jadi dalam hal ini pakaian bekas tersebut masih bisa digolongkan sebagai almal. Tergantung. Kalau pakaian bekas bagi orang kaya bukan itu bisa tidak bisa dikategorikan sebagai almal, tapi bagi orang yang membutuhkan itu akan menjadi kategori yang almal. Maka itu sangat relatif. Nah, dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa almal adalah segala sesuatu yang dipreferensikan oleh tabiat manusia dan dimungkinkan untuk disimpan hingga saat dibutuhkan, baik dapat dipindah ataupun tidak dipindahkan. Nah ini pendapat Imam Hanafi. Nah, mayoritas ulama termasuk di dalamnya ada Imam Syafi'i. Ini mendefinisikan, jadi kebanyakan para ulama fikih ini berpendapat bahwa al-mal adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan ada kewajiban untuk menanggung atau mengganti bagi orang yang merusaknya. Imam Syafi'i misalnya mengungkapkan bahwa al-mal dikhususkan bagi sesuatu yang bernilai, bisa diperjualbelikan, serta memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. Dari pengertian ini, al-mal haruslah merupakan sesuatu yang bisa merefleksikan sebuah nilai finansial atau bisa diukur dengan satuan moneter. Maka Mustafa Ahmad Jarqa menegaskan bahwa memang terdapat perbedaan mendasar antara pandangan syariat dengan hukum. Menurutnya, sesuatu yang dikatakan sebagai harta jika hal tersebut berwujud materi dan bisa diraba. Selain itu, manusia pun biasanya akan berusaha untuk meraihnya dan menjaganya agar tidak diambil atau dimiliki oleh orang lain. Harta pun haruslah memiliki nilai materi, ya kan? Jadi dapat dikatakan bahwa harta adalah segala zat yang dianggap memiliki nilai materi bagi masyarakat. Maka pendapat ini pun secara otomatis menafikan hak dan manfaat untuk masuk dalam kategori harta. Maka jika dicermati pendapat Mustafa ini cenderung mengarah pada pendapat ulama Hanafiyah. Jadi ada keterkaitan juga sebenarnya. Sesuai kodratnya sebenarnya manusia memang kan pada umumnya akan menilai segala sesuatunya dari harta. Semakin banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut akan semakin dipandang. Ini kurang lebih sejalan dengan pemikiran kapitalis yang ukurannya adalah aspek material. Padahal dalam Islam, harta itu bukanlah hal yang utama. Harta hanya berposisi sebagai sarana bagi manusia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan harta tersebut, manusia seharusnya bisa bersifat lebih rendah hati, dermawan, sehingga derajatnya akan dinaikkan di hadapan Allah. Jadi harta itu menjadi sarana kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Islam pun menunjukkan pentingnya bahasan mengenai harta. Karena terdapat 86 kata al-mal itu di dalam Al-Quran. Maka dalam Islam ini harta dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu harta halal dan harta haram. Harta halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Harta haram yang tidak bisa dimanfaatkan oleh umat Islam. Contoh harta halal, pendapatan dari hasil kerja, harta warisan, dan menemukan harta karun itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, kalau harta haram ya yang dilarang oleh Allah. Contohnya apa? Harta yang diperoleh dari kejahatan, misalnya menipu, korupsi, judi, harta riba, itu masuk kategori harta yang haram. Nah, ini pengertian tentang harta. Maka sebenarnya apa yang bisa kita ambil di sini bahwa harta ini menjadi sarana yang penting untuk meningkatkan ketakwaan kita.
tidak akan bernilai kalau harta itu hanya sekedar kita simpan, tapi tidak membawa kita ke arah yang lebih baik. Nah, ini pengertian harta. Berikutnya kita bahas tentang konsep kepemilikan. Masing-masing sistem, masing-masing pandangan ekonomi itu memandang tentang kepemilikan berbeda-beda. Misalnya, kapitalisme yang kita kenal, sifat kepemilikan, ini kepemilikan itu mutlak oleh manusia. Maka hak pemanfaatannya manusia bebas memanfaatkan karena ada kebebasan itu, kebebasan masing-masing individu. Sehingga prioritas kepemilikannya, hak milik individu itu sangat dijunjung tinggi. Bagaimana peran negara? Peran individu dan negara ini. Individu bebas memanfaatkan sumber daya. Negara pun tidak mengatur itu. Nah, distribusi kepemilikannya ini sangat tergantung dari mekanisme pasar. Maka akan sangat mungkin sekali terjadi ya yang semakin punya akses besar, dia akan semakin banyak memperoleh harta, semakin kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu bisa muncul di pandangan ini. Tanggung jawab pemanfaatannya hanya diri sendiri. Berbeda dengan sosialis. Sosialisme, sifat kepemilikannya itu mutlak oleh manusia yang diatur oleh negara. Kalau kapitalis, negara tak mengatur itu. Nah, hak pemanfaatannya manusia itu bebas memanfaatkan. Ini untuk pandangan sosialis. Prioritasnya hak milik kolektif. Sosial itu dijunjung tinggi. Jangan sampai ada yang ya ini milik semua. Bukan milik kita. Walaupun kita yang memperoleh pekerjaan, maka ini di dalam sosialisme itu hak milik kolektif. Nah, peran individu ini negara yang mengatur pemanfaatan sumber daya. Jadi individu tidak memiliki peran sama sekali. Semua diatur oleh negara. Distribusinya ya negara tentunya yang mengatur ini. Ini milik siapa? Ini digunakan oleh siapa? Digunakan oleh siapa? Nah, tanggung jawabnya ya publik. Berbeda dengan Islam. Kalau Islam sifat kepemilikannya Allah lah pemilik mutlak. Ya. Kita manusia itu hanya menggunakan. Ya buktinya apa? Ketika kita meninggal itu kan harta tidak kita bawa, mati. Karena kita hanya menggunakan. Nah, hak pemanfaatannya tentu harus mengikuti ketentuan Allah. Maka prioritas kepemilikan di sini, hak milik individu dan kolektif itu diatur oleh agama. Jadi ada hak-hak yang mana milik individu, mana milik agama, mana milik negara. Nah, itu sudah diatur. Terdapat kewajiban individu masyarakat negara secara proporsional. Ini dalam Islam. Maka distribusi kepemilikannya diatur dalam pasar, pemerintah, dan langsung oleh Al-Quran. Maka tanggung jawab pemanfaatannya ya diri sendiri, publik, dan tentunya Allah kita mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Nah, jika kita bahas lebih detail lagi, kepemilikan harta dalam Islam, ini berarti hubungan antara manusia dengan harta yang ditentukan oleh syarat dalam bentuk perlakuan secara khusus terhadap harta tersebut yang memungkinkan manusia untuk memanfaatkan secara umum hingga ada larangan untuk menggunakannya. Jadi dari tabel ini terkait dengan Islam, ini kita bisa menyimpulkan itu. Maka menurut Syekh Taqiyuddin, konsep kepemilikan ini dapat dibedakan menjadi 3. Kepemilikan individu, kepemilikan umum atau publik itu. Ini. Nah, ada juga kepemilikan negara. Pertama, kepemilikan individu itu yang mana saja? Ini merupakan ketetapan hukum yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti sewa ataupun dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli. Nah, kepemilikan individu ini dapat diperoleh melalui berbagai jalan, antara lain bekerja, hibah dari negara, serta harta yang diperoleh dari tanpa berusaha seperti apa? Warisan. Nah, setiap individu ini memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, memanfaatkannya secara produktif tentunya, memindahkan serta melindungi.
Nah, kendati demikian, pemilik hak tersebut pun terkena sejumlah kewajiban tertentu seperti harus membantu dirinya sendiri, kerabatnya, juga membayar sejumlah kewajiban. Nah ini. Maka pada prinsipnya harta itu memiliki fungsi sosial seperti yang sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Maka harta itu kepemilikan ini yang kita miliki ini tujuannya yaitu untuk menyejahterakan serta memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, kepemilikan individu dalam pandangan Islam ini merupakan sebuah fungsi sosial. Syekh Abu Zahra ini berpendapat bahwa tidak ada halangan untuk mengatakan bahwa kepemilikan adalah fungsi sosial selama harta tersebut digunakan sesuai dengan ketentuannya Allah. Bukan para hakim misalnya. Karena hakim tidak selalu adil dalam memberikan keputusan realita yang kita hadapi kondisi saat ini. Jadi sesuai ketentuannya Allah. Nah, kedua, kepemilikan umum ini merupakan izin syarak kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan suatu benda. Nah, pada umumnya benda-benda tersebut ditujukan untuk satu komunitas dan mereka memang sama-sama saling membutuhkan benda tersebut. Sehingga benda yang bersangkutan tidak dapat dikuasai oleh secara perorangan. Ada dua barang yang dikategorikan kepemilikan publik ini. Satu, benda-benda yang ada di alam. Seperti apa? Air, padang rumput, api, dan bahan tambang. Ini benda-benda tersebut pada hakikatnya dilarang untuk diperjualbelikan. Loh, berarti jual beli air dilarang. Jual beli air dilarang. Tapi yang kita saksikan saat ini, kita beli air mineral itu sebenarnya bukan beli airnya, tapi jasa kemasannya. Itu. Jadi kalau jual beli airnya itu dilarang. Misalnya ada air di sungai gitu ya. Nah, ini silakan ambil di sungai ini, bayar sekian. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau kita kemasi, kita kaleng, kita kemas bagus, kita jualnya bukan jual airnya, tapi jasa kemasannya. Nah, itu. Nah, yang kedua, fasilitas umum. Seperti apa? Jalan raya, alun-alun, masjid, atau yang lainnya. Itu kepemilikan publik. Saya rasa bisa difahami tentang kepemilikan publik ini. Nah, ketiga, ini kepemilikan negara. Merupakan harta yang menjadi hak seluruh kaum muslim yang pengelolaannya menjadi wewenang negara. Namun negara pun ini dapat memberikan harta tertentu kepada sebagian warga negara sesuai dengan kebijakan yang dibuat. Misalnya di masa Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, seperti yang pernah kita bahas di secara pemikiran waktu itu. Nah, itu di masa Umar bin Khattab itu mengalihkan tanah yang tidak produktif, yang tidak dikelola dengan baik, akhirnya sampai menjadi tanah mati, diberikan kepada orang yang mau mengelola agar tanah ini menjadi tanah yang produktif. Nah, ini negara bisa membuat keputusan itu. Nah, contoh lagi misalnya harta fa'i, haraj, dan jizya itu negara yang menentukan. Ada sedikit persamaan memang antara kepemilikan publik dan kepemilikan negara. Karena pengelolaannya itu sama-sama dilakukan oleh negara. Namun ada perbedaan tersendiri. Apa? Harta yang menjadi kepemilikan publik itu tidak boleh diberikan negara kepada siapapun. Dan hanya boleh dimanfaatkan sesuai koridor kepemilikan publik tadi. Sementara harta yang menjadi kepemilikan negara ini boleh dihibahkan kepada individu tertentu. Sesuai dengan kebijakan yang diputuskan. Nah, dari sini konsep kepemilikan dalam Islam itu juga dapat ditinjau dari 6 aspek utama. Apa? Sifat, hak, pemanfaatan, prioritas, peran, distribusi, dan tanggung jawab. Pertama, berdasarkan sifatnya. Islam menilai kepemilikan manusia atas harta bersifat terbatas. Islam menyebutkan bahwa Allah yang pemilik harta sejati. Nah, itu sifat kepemilikannya. Kedua, dari segi hak pemanfaatan. Kepemilikan harta itu harus mengikuti ketentuannya Allah. Ketiga, dalam hal prioritas, kepemilikan individu maupun kolektif itu diatur oleh agama. Nah, keempat, peran dalam Islam menekankan adanya kewajiban individu, masyarakat, dan negara yang berjalan itu harus secara seimbang. Kelima, dari aspek distribusi, kepemilikan harta akan diatur oleh pasar, pemerintah, dan tentunya langsung oleh Al-Quran.
Nah, keenam, kepemilikan harta pada akhirnya akan menjadi suatu bentuk tanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, dan juga Allah di akhirat kelak. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ada pula kategori lainnya untuk kepemilikan ini, yaitu yang sifatnya sempurna. Ini adalah jenis kepemilikan atas sesuatu yang pemiliknya dapat memanfaatkannya sehingga berhak atas seluruh hak-hak syariat. Pemanfaatan barang pada barang yang sempurna ini tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dapat dibatalkan kepemilikannya. Nah, jenis yang kedua, ada kategori yang kedua, itu tidak sempurna. Adalah kepemilikan yang pemiliknya hanya memiliki hak guna pada suatu barang, termasuk pada barang tidak bergerak, seperti rumah atau tanah. Nah, berikut ini beberapa 5 hal yang menjadikan hak guna atau kepemilikan manfaat. Yang pertama, peminjaman. Menurut paham Hanafi dan Maliki, barang yang dipinjam dapat dipinjamkan kepada yang lainnya. Adapun mazhab Syafi'i dan Hambali, barang tersebut tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain selain peminjam. Dan pemindahan hak guna ini tidak membayar ganti. Yang kedua, sewa atau ijarah. Itu pemindahan hak guna dengan membayar ganti. Wakaf, yaitu penahanan kepemilikan atas barang pada seorang dan memindahkan hak pemanfaatannya, hak manfaatnya kepada yang diberikan wakaf. Yang keempat, wasiat. Yang kelima yaitu ibahah, yaitu izin untuk menggunakan sesuatu. Nah, inilah konsep kepemilikan dalam Islam. Termasuk kita bandingkan tadi dalam kapitalisme maupun dalam sosialisme. Intinya gampang kalau dalam Islam itu kepemilikan itu. Apa saja yang di dalam tanah dan di atas tanah itu negara yang ngatur. Milik negara. Tapi yang kita, rakyat, masyarakat, itu yang di permukaan tanah. Nah, rumah itu kan kita bangun di permukaan tanah. Itu menjadi hak milik. Hak kepemilikannya hak pada kita. Tapi kalau kita gali misalnya, menemukan tambang emas, maka kita harus lapor ke negara. Termasuk yang ada di atas permukaan tanah. Udara itu ya nggak ada yang ngatur. Wilayah masuk wilayah teritorial, yang mengatur adalah negara. Inilah tentang bagaimana harta dan konsep kepemilikan di dalam Islam. Di orang Islam, bagaimana sih kita itu memandang harta itu harus seperti apa? Ya, tadi intinya harta itu harus kita gunakan untuk sebagai sarana meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Nah, banyak ibadah-ibadah yang di situ membutuhkan harta. Nah, di sini kemudian pembahasan berikutnya yaitu perbandingan konsep pemilikan kapitalisme, sosialisme maupun Islam. Nah, itu adalah materi yang kita bahas hari ini pada sesi video ini, yaitu terkait dengan harta dan konsep kepemilikan. Saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.